Gerabak-gerubuk, urus pagebluk, itu topik Mata Najwa malam ini. Saya ingin langsung ke Australia. Di sana ada Pak Diki Budiman, epidemiolog Universitas Griffith di Australia. Pak Diki, yang jelas sekarang tampaknya ada harapan besar bahwa vaksin akan bisa didistribusikan bulan Desember, awal Januari sekian puluh juta orang akan bisa tervaksin dan itu artinya pandemi ini bisa terkendali. Apakah itu harapan yang valid atau kita berharap terlalu banyak? Harapan ini saat ini tidak berdasar kuat ya, tidak pada bijakan yang kuat. Karena sekali lagi uji tahap 3 itu potensi untuk terjadinya berhasilnya vaksin itu 50%, Mbak Nana. 50% artinya kan ya sama bisa gagal juga. Dan ini terbukti. Vaksin HIV saja yang sudah puluhan tahun diteliti, gagalnya di uji fase 3. Dan ini baru tahun lalu akhirnya dihentikan untuk dilakukan evaluasi lagi. Nah ini apalagi ini kan prosesnya begitu cepat ya, dan juga yang menjadi isu sangat penting adalah bukan efektivitasnya yang pertama, ya pertama adalah keamanannya. Ini yang menjadi isu terbesar di dunia saat ini dan menjadi pantauan banyak pihak. Nah sekali lagi apa yang direncanakan pemerintah ini tentu ya baik, namun sekali lagi kita tidak bisa terlalu mendasarkan pada vaksin dengan mengabaikan pada aspek strategi yang utama. Jadi jangan sampai berharap pada vaksin tapi testing kita tidak ditingkatkan, tracing kita juga masih belum optimal. Nah ini padahal ini adalah sekali lagi fondasi yang penting, tidak hanya untuk protokol tadi tapi juga untuk vaksinasi ini akan berhasil. Okay. Tidak ada program vaksinasi yang berhasil tanpa data epidemiologi atau surveillance yang kuat. Kebetulan saya terlibat juga dalam program eradikasi polio yang awal tahun ini alhamdulillah berhasil dunia. Sehingga program vaksinasi ini saya paham betul tidak bisa tiba-tiba kita harapkan, tapi fondasi kita dalam data untuk situasi pemetaan masalah yang tentu sumbernya dari testing ini masih minim. Baik, Mas Kodari, Anda kan juga intens terlibat nih bagaimana mengamati bagaimana penanganan COVID-19. Judul Mata Najwa malam ini, gerabak-gerubuk urus pagebluk, itu tepat tidak Mas Kodari? Gerabak-gerubukkah kita sekarang? Ya sebetulnya ada dua pemikiran ya. Pertama yang melihat ini sebagai murni masalah kesehatan ya. Dan saya melihat sebetulnya di pemerintahan ada juga yang melihat ini sebagai sebuah perang ya, perang biologi. Dan karena ini perang, maka kemudian apa yang ditampilkan oleh pemerintah itu tidak selalu menggambarkan semua yang akan dilakukan atau disiapkan begitu. Karena dalam perang itu diasumsikan bahwa lawan itu tidak boleh membaca bahwa kita punya strategi alternatif begitu. Tetapi apa yang disampaikan di luar itu juga belum tentu sebagai sesuatu yang benar dan diasumsikan bisa jadi sebagai sebuah katakanlah jebakan dalam jangka panjang. Nah, yang jelas ya kalau kita bicara WHO, memang per hari ini testing Indonesia itu ya walaupun pelan-pelan menuju ke arah yang tepat ya, targetnya itu adalah 1 per 1000 penduduk dalam seminggu atau 1000 testing per 1 juta penduduk, itu sebetulnya baru bisa dipenuhi belakangan ini ya, tapi sebelum-sebelumnya tidak. Namun yang lebih penting lagi, yang paling krusial untuk bisa menekan kasus ya sesungguhnya adalah tracing, bukan testing. Tidak ada gunanya testing 4 kali lipat, 5 kali lipat dari standar WHO, tetapi testingnya hanya katakanlah 20% saja. Okay. Di bawah standar WHO begitu. Karena sesungguhnya yang paling punya impact terhadap turunnya kasus adalah tracing begitu. Yang jelas ya ujung tombak sekali sebetulnya pada hari ini ketika pandeminya udah begitu besar itu adalah 3M. Bagaimana 3M ini gerakan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun itu menjadi kebiasaan pada level individu begitu. Okay. Jadi ini perang semesta. Nah, hemat saya pemerintah masih amat sangat kurang untuk membuat program agar masyarakat kita ini bisa mengadopsi kebiasaan baru. Oke, saya akan langsung Mas Kodari, itu poin gugus tugas sendiri juga. Ya, itu poin menarik. Saya ingin langsung lempar itu ke Mas Ganjar. Poin Anda menarik Mas Kodari soal yang tadi Anda sebutkan masih minim 3M ini. Mas Ganjar, apakah di Jawa Tengah Anda juga mengakui masih banyak seharusnya yang bisa dilakukan untuk memastikan 3M ini betul-betul meresap di publik, Mas Ganjar?
Kalau pakai masker sebenarnya Mbak relatif ya. Kalau cuci tangan bagus banget. Jaga jarak yang ngeyel itu. Jaga jarak itu yang ngeyel tidak hanya orang yang ada di jalan. PNS juga sama. Kemarin saya ketemu juga di warung-warung seperti itu kok. Maka sekarang kita lakukan penegakan justisi, kenapa dibantu TNI, dibantu Polri itu untuk melakukan itu yang lebih masif. Karena mereka tidak bisa hanya kemudian dengan spanduk dan anjuran saja. Saya mau ingetin aja, di Jawa Tengah ini, di Kabupaten Boyolali, klaster tertingginya itu dari Bawaslu. Justru dari petugas Panwas begitu ya. Apa yang mau saya ceritakan? Kalau kemudian kita tidak melakukan pelatihan kepada mereka dengan 3M yang Mas Kodari tadi sampaikan, maka ya kita akan ada potensi-potensi bahaya. Maka saya sampaikan, karena sudah diputuskan seperti ini, maka kami kemarin kontak KPU, kontak dengan Bawaslu, kami harus bantu apa kepada Anda terkait dengan petugas-petugas Anda. Yang kedua, kami kira-kira harus membantu sisi mana dalam rangka nanti menyiapkan apa yang terjadi pada tanggal 9-nya. Kenapa tanggal 9? Saya berasumsi Mbak Nana, kalaulah kemudian semua dibanyakin dengan debat, udah deh KPU kerjasama sama seluruh televisi, media elektronik, media cetak, pokoknya tiap hari itu aja. Semua nonton di sini, YouTube saya ini, medsos saya ini. Silakan kami kasihkan program-program kami. Maka kemudian follower atau pendukung-pendukungnya pun bisa menggunakan medsos. Mungkin itu akan sedikit mereda kondisi atau mengantisipasi kondisi kemungkinan terjadi penularan. Sehingga tidak ketemu secara fisik langsung gitu, Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Yusuf Kalla terakhir. Pak JK, apa catatan penting menurut Anda, Pak? Kita sekarang sudah masuk bulan ke-7 pandemi, Pak. Ketika dulu awal-awal rasanya kita berharap akhir tahun ini sudah mulai bisa melakukan kegiatan yang seperti dulu, walaupun tentunya dengan protokol yang berbeda. Tetapi rasanya sekarang kita masih jauh dari titik itu ya, Pak. Setelah 7 bulan, apa catatan Anda, Pak JK? Ya, sederhana saja sebenarnya. Yang dibutuhkan ialah kecepatan bertindak dan ketegasan bertindak. Itu aja. Tidak ada, karena semua sudah tahu. Tidak ada lagi yang tidak tahu di seluruh dunia caranya sama. Seperti disampaikan tadi Pak Gubernur, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Itu seluruh insan di dunia ini di muka bumi tahu semuanya cara itu. Jadi tinggal disiplin masyarakat dengan kecepatan bertindak pemerintah dan ketegasan pemerintah. Jangan kita ingin masyarakat ikut tapi tanpa ketegasan dan tanpa sanksi. Ya harus ada sanksi. Disiplin itu tidak akan jalan tanpa sanksi. Apapun. Cuma dia tentara. Kalau dia tidak disiplin, dia dihukum, dia disuruh apa gitu kan. Turun pangkat atau apa macam-macam. Jadi apapun, semua orang kalau ingin disiplin, ya tegaslah. Jadi memang dibutuhkan ketegasan seperti Mas Ganjar tadi itu sampaikan. Ya, kecepatan dan ketegasan dalam bertindak itu kunci yang harus terus-menerus kita lihat dilakukan oleh negara maupun oleh warga negara. Pak Muhammad Yusuf Kalla, terima kasih ya Pak sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Sehat terus, sehat terus untuk Bapak sekeluarga. Baik, kami masih akan kembali. Tanya dulu, apa artinya itu judulnya gerabak-gerubuk apa itu? Gerabak-gerubuk gurus pagebluk itu wabah, Pak. Gerabak-gerubuk itu pagebluk itu artinya wabah atau pandemi. Gerabak-gerubuk itu apa ya? Gerabak-gerubuk itu gerasa gerusuk gitu, Pak. Kita orang kalau gerasa gerusuk. Pak JK setuju, Pak, kita gerasa gerusuk? Kan di kampung kita di Makassar nggak ngerti itu, jadi jelas lah. Iya Pak, itu istilah, bukan istilah Makassar Pak. Saya karena setengah Jawa, jadi saya sudah agak paham. Setengah Makassar, setengah Jawa. Oke. Terima kasih Pak JK, sehat terus. Ya. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.